Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku semua, kita masih bisa berbagi di ruang motivasi diri, berbagi kebaikan. Dan kesempatan kali ini berbagi kisah tentang perjalanan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam ini banyak memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut kita imani setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nabi Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapat gelar dari Allah SWT sebagai Abdus Syakur. Gelar itu yang memiliki arti hamba yang banyak bersyukur, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 3 yang berbunyi, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Pengikut Nabi Nuh yang diselamatkan adalah di antara orang-orang atau hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan Nabi Nuh juga termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan penuh ketabahan dan keteguhan hati dalam mengajarkan ajaran Allah tentang keimanan. Nabi Nuh diutus oleh Allah SWT untuk menyerukan tentang ajaran Allah, dan umat Bani Rasyid yang pada waktu itu menyembah berhala berupa patung-patung yang penuh dengan kezaliman. Nabi Nuh mengajak dan mengajarkan untuk menyembah kepada Allah, untuk berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan, dan kembali kepada ajaran yang benar. Nabi Nuh tak patah semangat untuk berdakwah, dan selama 950 tahun ia tetap melanjutkan untuk berdakwah meskipun banyak cacian dan celaan. Tentang kisah perjuangan Nabi Nuh ini selalu mengingatkan kepada kaumnya untuk selalu beriman sebelum mendapatkan azab, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, Surat Nuh ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Dan setiap kali diperingatkan, bukannya menurut, tetapi tetap tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan tersebut. Bahkan kaum dari Bani Rasyid tak percaya bahwa Nabi Nuh itu merupakan seorang Rasul. Dan dijelaskan kembali dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran Surat Nuh ayat 4 sampai dengan 7 yang berbunyi, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan. Kalau kamu mengetahui. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman,
agar engkau mengampuni mereka. Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Dengan menutup telinga dan menutup wajahnya pertanda suatu penolakan, dan mereka adalah di antara orang-orang yang sombong. Dengan keangkuhannya itu sampai Nabi Nuh diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Dan kaum Nabi Nuh juga menantang untuk mendatangkan azab, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, Quran Surat Hud ayat 32, yang berbunyi, mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Dan Nabi Nuh berkata bahwa azab itu hanya bisa didatangkan dari Allah jika Allah menghendaki. Dan Allah lalu meminta agar Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendiriannya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa dan bermunajat agar Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang ingkar tersebut. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal besar yang nantinya digunakan untuk mengangkut orang-orang yang beriman dan beserta sepasang hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong dengan bekerja keras siang dan malam selama bertahun-tahun. Dan ketika itu Nabi Nuh dicemooh dari orang-orang sekitarnya, sungguh gila dan bodoh membuat kapal sebesar itu di tempat ini. Dan ketika banjir mulai datang, Nabi Nuh untuk mengajak kepada anak-anaknya untuk segera menaiki kapal. Tetapi sang anak tetap menolak dan berkata, lebih baik memilih hanyut terbawa air. Dengan kedurhakaannya anak tersebut, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran Surat Asy-Syura ayat 119 sampai dengan 121, yang berbunyi, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang beserta di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Azab dengan hujan yang cukup lebat dan banjir besar sehingga menenggelamkan semua orang-orang yang ingkar, termasuk istri dan anaknya, yakni Kan'an yang durhaka itu, seperti yang telah difirmankan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Ankabut ayat 14, yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang lalim. Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun ini dengan penuh kesabaran dan penuh cobaan. Dan diriwayatkan selama Nabi Nuh berdakwah bertahun-tahun lamanya hanya memiliki dari pengikut yang tidak kurang dari 80 orang, dan itu pun terdiri dari orang-orang yang miskin dan kaum lemah. Sahabat, itulah sedikit ringkasan kisah cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam.
yang mengajarkan ajaran tentang keimanan yang penuh dengan kesabaran. Semoga dengan kisah ini dapat dijadikan suatu pembelajaran, di antaranya pendidikan akidah, ibadah, serta akhlakul karimah. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa bersama menonton di video ini, dan selalu saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.